Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Dwi Pradana dengan NIM S1220191. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan proposal penelitian, yaitu dari mata kuliah dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Geografi. Di sini saya mengambil judul yaitu tentang analisis perkembangan sarana penunjang pariwisata di Gunung Kidul. Yang pertama, saya bacakan dulu latar belakang. Pengembangan sarana penunjang pariwisata di Gunung Kidul, Yogyakarta sangat penting karena daerah ini memiliki banyak potensi wisata seperti pantai dan gua yang indah. Dengan semakin banyaknya wisatawan, kebutuhan akan fasilitas seperti jalan yang baik, tempat menginap, dan area parkir juga meningkat. Namun, pengembangan sarana penunjang masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang terbatas dan fasilitas yang tidak merata. Hal ini dapat mengurangi kenyamanan wisatawan. Selain itu, dampak lingkungan dari pariwisata seperti kerusakan alam dan kemacetan perlu diperhatikan agar pembangunan dapat dilakukan secara keberlanjutan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis perkembangan sarana penunjang pariwisata di Gunung Kidul. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik sarana dan infrastruktur pendukung pariwisata dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk pengembangan pariwisata yang lebih baik di masa depan. Yang selanjutnya adalah perumusan masalah. Di sini saya mengambil dua perumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana infrastruktur yang ada seperti jalan, fasilitas penginapan, dan tempat parkir berkontribusi terhadap kenyamanan wisatawan. Yang kedua, apakah peningkatan infrastruktur dan fasilitas pariwisata memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat? Oke. Yang selanjutnya juga ada tujuan penelitian. Di sini saya juga mengambil dua dari tujuannya. Ada yang pertama mengevaluasi sejauh mana infrastruktur seperti jalan, fasilitas penginapan, dan tempat parkir dapat mendukung pengalaman wisatawan di Gunung Kidul. Yang kedua, menganalisis dampak perkembangan pariwisata terhadap manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Oke, di sini langsung ke kegunaan penelitian. Yang pertama, saya menggunakan kegunaan teoritis. Jadi di sini yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pariwisata, khususnya dalam memahami peran sarana dan prasarana dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata dan memberikan wawasan akademis mengenai pentingnya infrastruktur dalam pengembangan pariwisata. Nah, di sini saya mengambil ada empat telah pustakanya. Yang pertama itu ada teori daya tarik wisata, yang kedua teori pembangunan berkelanjutan, yang ketiga teori infrastruktur pariwisata, yang keempat teori pengembangan destinasi wisata. Oke, di sini kerangka penelitiannya ada banyak sekali cabangnya. Jadi dengan judul analisis perkembangan sarana penunjang pariwisata di Gunung Kidul, lalu langsung ke faktor yang mengaruhi perkembangan sarana penunjang pariwisata. Dari faktor itu langsung mencabang menjadi tiga, ada infrastruktur, fasilitas penginapan, dan fasilitas layanan pendukung. Lalu dari ketiganya itu langsung masuk ke tahapan perkembangan sarana penunjang pariwisata di Gunung Kidul. Setelah itu langsung ke faktor penghambat dan pendorong. Nah, faktor penghambat dan pendorong ini dibagi menjadi dua, ada kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Lalu dari keduanya itu dijadikan satu menjadi hasil penelitian. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami sarana penunjang pariwisata di Gunung Kidul. Sampel diambil dari pengelola objek wisata, masyarakat lokal, dan wisatawan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi pariwisata di daerah tersebut. Nah, selanjutnya ada diagram alir penelitian. Di sini saya menggunakan 4 langkah. Yang pertama ada identifikasi tujuan penelitian, pendekatan kualitatif dalam penelitian, pengumpulan data, lalu menganalisis data. Setelah data yang dianalisis langsung menunjukkan hasil ke penelitiannya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.